Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 21 April 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Dan di Gereja Jemaat Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Urlali dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. Dua pembacaan Alkitab terambil dari pertama Timotius 6 ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Tiga, kami informasikan kepada Bapak Ibu warga gereja senior atau WGS yang berusia 60 tahun ke atas dalam jemaat bahwa kebaktian WGS akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 17 WIB atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja Peniel. 4, nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 454, bait pertama, 2, dan ketiga. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Selamat Tuhan, selamat pagi, shalom. Siapkan hati dan kita akan berkebaktian. Kita mulai. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhan menyertai-Mu juga. Kita bermazmur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kekasih, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani.
ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Diberikan kesempatan pujian dari paduan suara Pelwata sektor Melati. Mau nih, ke sana.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kan dan sucikan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan di kesempatan ini terambil dari Pertama Timotius 6 ayat yang ke-2b dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Pertama Timotius 6 ayat 2b dan berakhir pada ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlaga, tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak mendapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi beta sapa, shalom. Beta yakin semua datang di hari ini untuk ada dan memuji Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Beta juga yakin semua yang ada dan datang di saat ini ingin mendengar dan ingin mengerti dan mau melakukan semua yang didengar dalam kebaktian ini untuk bisa menjawab segala pergumulan di setiap umat, bahkan keluarga lepas keluarga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca tadi, surat Paulus yang pertama kepada Timotius, memiliki makna dan pesan yang paling penting untuk hidup orang Kristen, untuk hidup beta, Bapak Ibu, anak-anak saat ini. Firman Tuhan hari ini paling baik, paling bagus untuk keton dengar, lalu keton bikin akang. Karena pada prinsipnya kehidupan yang dijalani beta, Bapak Ibu, anak-anak di saat ini, faktanya hampir semua telah meletakkan segala sesuatu dengan uang.
Uang menjadi penentu segalanya, bisa yang baik, tapi juga bisa yang tidak baik. Uang juga bisa mendapat, bisa mengatur semuanya dalam beta dengan Bapak Ibu pun hidup. Tema bulanan hidup dalam spiritualitas kebangkitan Kristus dan tema minggu hidup dalam kesederhanaan. Tema minggu ini mengisyaratkan bagi beta Bapak Ibu Saudara semua bahwa hidup sederhana akan mencukupkan diri. Di setiap perjalanan kehidupan kita dengan rasa syukur. Syukur yang sudah ada dalam katompung hidup. Syukur dengan apa yang katong pakai. Syukur dengan apa yang katong makan. Syukur di mana katong tinggal. Syukur dengan apa yang Tuhan kasih dalam katompung keluarga. Katong senantiasa bersyukur. Dan uang tidak boleh menjadikan itu tujuan dalam hidup ini, tapi uang menjadi alat dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati, hidup sederhana adalah perilaku tepat yang harus katuan bikin di zaman ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, memahami teks 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10 ini, Ketong bisa melihat bagaimana di situ berperannya Paulus dan Timotius. Paulus dan Timotius adalah rekan sekerja dalam pelayanan. Paulus yang membentuk jemaat Efesus. Tapi ketika Paulus ada dan diberikan kesempatan lagi untuk ada dalam pelayanan di tempat yang lain, dia pun menyerahkan pelayanan di Efesus bagi Timotius. Ketika Paulus ada dalam jemaat Efesus, banyak hal yang terjadi. Tantangan terjadi bagi Paulus dalam menyikapi setiap persoalan hidup. Di antaranya yang dia hadapi dan pada akhirnya sampai dia selesai, dia keluar dari Efesus menuju ke Makedonia, semua boleh berakhir. Tapi ketika Timotius masuk, persoalan pun muncul. Makanya Paulus bilang for Timotius, nyata kalau saya masuk di jemaat Efesus, saya harus kuat. Karena jemaat Efesus termasuk jemaat yang besar, kota perdagangan, dan disitulah banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk. Ajaran-ajaran sesat yang muncul di jemaat Efesus, dan pada akhirnya pun juga dom bisa tergiur dengan ajaran-ajaran itu. Paulus bilang for Timotius, kalau ale mau tahu siapa yang selalu datang, bagaimana orang-orang yang datang bawa ajaran sesat, saya bisa lihat dong pun ciri-ciri. Di antaranya, orang yang selalu menyampaikan ajaran sesat itu orang yang merasa diri lebih tahu daripada yang lain. Orang yang datang mengajarkan ajaran sesat itu dong merasa bahwa dong tuh yang betul, orang lain salah. Orang yang datang mengajarkan ajaran sesat, Paulus bilang for Timotius, yang lain ialah dong selalu cari-cari perkara. Mempersalahkan hal-hal yang kecil jadi hal-hal yang besar. Apalagi lebih daripada itu, orang-orang yang mendatangkan dan mengajarkan ajaran sesat adalah orang yang pandai bersilat kata. Jadi ingatan Paulus bilang for Timotius, saya nilai baik-baik. Kalau melihat orang-orang seperti itu, saya harus menilai bahwa orang itu harus disikapi dengan berbagai macam pelayanan dan ajaran-ajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Lalu yang lebih fatal lagi, Paulus bilang for Timotius, yang mendatangkan dan membawa ajaran-ajaran palsu itu dong selalu pakai kepeng. Dong selalu pakai uang. Jadi ketika dong datang bahwa dong punya ajaran, uang dari belakang. Beta sampaikan ini, uang. Lah karena jemaat Efesus juga ada dan mata kepeng, dong akhirnya ada yang mengikuti ajaran-ajaran sesat. Paulus bilang untuk Timotius, saya harus kuat dengan pelayanan itu. Saya harus bilang untuk semua umat dan pelayan, untuk bagaimana tanamkan rasa cukup pada diri. Bukan umat saya, pelayan lagi. Semua ada dan tanamkan rasa cukup dalam diri supaya tahu bersyukur. Rasa cukup itu juga sendirinya katong akan bebas dari rasa keserakahan.
tamak dalam ketumpung diri. Paulus mempertegas Timotius bilang untuk jemaat Efesus, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Karena Tuhan bilang jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, jangan khawatir dengan apa yang kamu minum, jangan khawatir dengan apa yang kamu pakai. Untuk itu uang bukan segala-galanya. Bukan berarti bahwa jemaat Efesus bahkan beta dan Bapak Ibu boleh punya uang. Katong harus punya uang tapi tidak mencintai uang. Katong bekerja supaya memperoleh uang. Untuk mencukupi ketumpung hidup. Tapi itu bukan yang terutama dalam ketumpung hidup jemaatku yang terkasih. Karena uang, karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Katong harus akui itu. Beta, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak harus akui itu, uang adalah akar segala kejahatan. Dan katong suparna alami dan mungkin saja suparna bikin akang. Beta, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak. Kalau katong cinta uang menurut Paulus dalam pembacaan ini akan membuat orang tidak setia. Cinta uang akan menjadi tidak setia kepada Tuhan dan mendewakan uang. Orang yang cinta uang membuat orang kehilangan iman. Orang yang cinta uang akan membuat orang itu menjadi sombong, egois, dan pikir diri sendiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau katong baca perjalanan jemaat Efesus ini juga akan sama. Kita dengan Bapak Ibu, kadang-kala taruh uang di muka. Kadang-kala terlalu pentingkan uang. Cari uang. Sampai kadang-kala apa yang katong sudah dapat ini katong siap puas. Jadi akhirnya jam ibadah katong cari uang. Tinggal ibadah. Karena pikir ada masih kurang. Pada Tuhan su bilang. Apa yang beta suka sih cukup. Tinggal kerja apa yang menjadi bagian katong semua. Kadang-kala cari uang menjadikan alasan untuk tidak datang beribadah. Dalam tugas dan pelayanan kita. Cinta uang menjadikan katong ada dan tergiur dengan segala kesenangan duniawi lalu lupa apa yang harus katong bikin sesuai dengan ajaran Tuhan. Kadang-kala juga uang membuat katong punya motivasi dalam pelayanan juga tidak jelas. Cinta uang membuat katong buta dan tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab katong sebenarnya. Bapak Ibu jemaatku, jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang katong punya, apa yang katong dapat. Karena firman Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Belajarkan dan tanamkan rasa cukup itu dalam diri. Yang penting su ada per pakai, yang penting su ada per minong, yang penting su ada for tinggal. Semua pelayanan ke depan, tanggung jawab melihat masa depan anak-anak. Kita yakin kalau Tuhan su taruh cukup. Tapi kalau ketemu mau label lagi, ketemu akan hidup serakah dan tidak puas dengan apa yang ketemu punya. Lalu tinggal mengeluh dan bersungut. Hidup sederhana itu lebih baik. Hidup sederhana itu lebih baik. Dan bersyukur dengan apa yang ada. Siapa yang mencintai uang tidak pernah puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan hasilnya. Dan bertambah harta, tambah juga orang menghabiskannya. Katong percaya dan saya tidak percaya, tapi katong juga pasti alami itu. Katong kejar, lele akan habis. Akan pimana. Dengan cinta uang, katong menjadikan segala cara sampai jatuh dalam dosa. Katong sing sadar, yang penting dapat uang. Karena cinta uang. Siapa yang sing ingin uang? Ingin, tapi sekali lagi beta bilang, jangan cinta uang. Karena katong akan jatuh di dalam pencobaan. Gara-gara uang saja, gara-gara cinta uang. Orang yang baik, katong bisa nilai orang itu jadi tidak baik. Gara-gara cinta uang saja. Ini yang betul akan jadi salah yang jadi betul. Dan dengan semua yang katong alami di saat ini, mari firman Tuhan hari ini bilang. Ingatan jangan katong jadi orang-orang yang membawa ajaran-ajaran palsu.
Karena ketong tahu ciri-ciri orang-orang yang bawa ajaran palsu tadi ketong tahu tuh. Yang so tahu, bikin diri tahu, bersilat lidah. Lalu diperintahkan lagi dalam firman Tuhan, bagaimana jangan ketong khawatir, jangan cinta uang. Yang Tuhan sukasi itu cukup, tinggal ketong bekerja, berdoa, Tuhan berkati, selesai. Lalu ketika jam ibadah ya ibadah, jam melayani ketong melayani. Ya di luar kalau itu yang paling penting sekali, harus tinggalkan. Tapi kalau selama ada kesempatan layani, karena Tuhan tahu apa yang ketong bikin. Jadi tanamkanlah rasa cukup dalam diri. Yang penting su pake, yang penting su minum, yang penting ada tempat tinggal, bersyukur dengan yang Tuhan kasih. Selanjutnya kerja yang menjadi bagian ketong, nanti Tuhan yang menjadi kerja untuk pembagian bagi beta dan Bapak Ibu. Untuk itu, mari hidup dalam kesederhanaan. Disitulah ketong selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung daripada Roh Kudus, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk Bapak Toi Suta membawakan lagu pujiannya.
ku sambut kehadiran-Mu Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh Tuhan dalam lumpur dosaku, Engkau angkatan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Oh, terima kasih kepadamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ku sambut kehadiran-Mu Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ku pinta kepadamu Bapa, oh jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh Tuhan dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Oh, terima kasih kepadamu Yesus atas pengasihan-Mu. Oh, kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Oh, kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di depan kami telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami. Tuhan terimalah, kuduskanlah dan sucikanlah guna pelayananmu di jemaat ini. Amin. Diberikan kesempatan untuk Nona Santi Marasabesi membawakan lagu pujiannya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara jemaat. Di saat beta ini dari jemaat Immanuel Karpan. Beta ingin membawa pujian di tempat ini. Semoga pujian yang beta bawakan memberkati Bapak Ibu saudara jemaat semua di sini. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Jawaban hidupku lebih dari aku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Jawaban hidupku lebih dari aku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Jawaban hidupku lebih dari aku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam
sesakan, penolongku yang setia. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan ada dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Dan pada bagian doksologi doa Bapa kami, pemandu menyanyikan lagu Kidung Jemaat 475. Kita berdoa. Dangke banyak Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau begitu mencintai kami, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada sampai saat ini, baik umat maupun pelayan. Kami selalu diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-Mu sehingga kami tetap kuat, kami tetap ada dan merasakan berkat-berkat hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ada dalam rumah-Mu yang kudus, kami datang memuji Engkau, kami datang mendengar firman Tuhan, kami datang memberikan persembahan, tapi kami juga datang mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan kenal kami masing-masing. Satu persatu dengan doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan tahu keluarga-keluarga kami. Tuhan juga tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami doakan, apa yang kami gumuli, apa yang kami rencanakan. Hamba taruh itu semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami semua, pribadi, keluarga, umat, bahkan pelayan-pelayan-Mu, kami senantiasa menyadari sesungguhnya bahwa kami tidak pernah sendiri dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami selalu mengamini janji Tuhan, Tuhan selalu di pihak kami ketika kami ada dan selalu punya pengharapan, selalu ada dan bersekutu dengan-Mu, dan senantiasa ada dan memuji dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semua, apapun persoalan pergumulan kami, kecil, besar, atau apapun tantangan hidup kami, hamba serahkan, hamba taruh itu semua dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari pergumulan kami. Pasti akan selesai waktu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi pekerjaan suami-suami kami, anak-anak kami, istri-istri kami dengan semua tanggung jawab yang mereka lakukan, yang Tuhan berikan bagi mereka. Ketika mereka bekerja dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, Tuhan tetap memampukan mereka, memberkati apa yang menjadi usaha mereka, sehingga itu mencukupi apa yang dibutuhkan di setiap perjalanan kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan Allah, hamba berdoa bagi anak-anak kami dengan jenjang-jenjang pendidikan mereka, jaga lindungi mereka, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terlebih lagi hamba berdoa bagi anak-anak kami yang ada pada kelas 9 tingkat SMP. Tuhan kenal mereka dengan kesiapan-kesiapan mereka. Semenjak tadi malam mereka boleh ada dalam rumah-Mu ini ya Tuhan, ada dan bergumul doa persiapan untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian. Di saat ini juga kami datang kepada-Mu terus memohon biarlah Engkau memberkati kehidupan anak-anak kami dengan kesiapan-kesiapan mereka. Hikmat kepandaian mewarnai kehidupan mereka. Mereka ada dan selalu punya pengharapan dan percaya sungguh ketika mereka belajar. Maka Tuhan akan memberkati, roh pengertian akan ada pada mereka. Sehingga mereka memahami, mengerti apa yang mereka belajar. Dan mereka mampu mempertanggungjawabkan itu di lembaran-lembaran soal. Dan kiranya juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka, supaya pada saat mereka ada dan mengikuti ujian, mereka tetap kuat, sehat, dan semuanya boleh mereka selesaikan ujian mereka dengan lancar dan dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi kami semua yang bersyukur dengan semua yang Tuhan buat bagi kami.
ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau syukur-syukur yang lain. Syukur anak-anak ojek Mawar Saron, syukur dari anak terkasih Monica Boga yang boleh menyelesaikan kuliah dan mempersiapkan diri untuk wisuda. Tuhan sempurnakan syukur-syukur kami semua. Tuhan terimalah syukur-syukur kami dan berkatilah apa yang telah kami berikan lewat pengucapan syukur di saat ini. Dan juga kami senantiasa ada dan selalu bersyukur dalam segala hal, dan kami tetap ada dan siap melakukan apa yang harus kami lakukan di setiap tugas dan tanggung jawab kami. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dan diperhadapkan dengan gadai kesakitan. Tuhan memberkati Bapak John Rahayan, Bu Jamie Dias, Juan Rahayan yang mempersiapkan diri untuk operasi, Elin Sapulete juga mempersiapkan diri untuk operasi, dan Bapak Ibu jemaat yang ada dalam kesakitan di rumah-rumah. Tuhan juga kenal mereka masing-masing, bahkan di rumah sakit Tuhan juga tahu kehidupan mereka dengan semua yang mereka rasakan, semua yang mereka derita. Hamba taruh dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap obat penawar yang mereka gunakan, makanan minuman yang mereka makan dan minum. Jamahan tangan kasih-Mu menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kiranya semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan mereka memperoleh kesembuhan, bahkan persiapan operasi sekalipun semuanya boleh berjalan dengan lancar seturut kasih dan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Hamba juga berdoa bagi Ibu Nur Sohoka yang saat ini ada dalam masa-masa pemulihan. Biarlah ia terus merasakan cinta kasih Tuhan, terus merasakan penyertaan Tuhan, dan ia ada dan boleh diberkati dan dipulihkan di dalam nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi anak terkasih Michael Erles Tasane. Tuhan kenal anak terkasih kami. Dia ada dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pengasuh, tapi karena ada tanggung jawab yang harus ia selesaikan, ia pun melepaskan tanggung jawab sebagai pengasuh di sektor Anggrek Jemaat Peniel Bentas. Kiranya Tuhan memberkati anak terkasih kami di sepanjang perjalanan kehidupannya ketika dia melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pengasuh. Biarlah dia diberkati oleh Tuhan apa yang telah dia kerjakan, dan dia pun akan selalu ada dalam merasakan penyertaan Tuhan di hari-hari hidup selanjutnya. Begitu juga hamba berdoa bagi Grace Makatita yang juga karena tanggung jawab pekerjaan dia harus melepaskan tanggung jawabnya sebagai kolektan sektor Bakung. Tuhan berkati anak terkasih kami di tempat pekerjaannya, kiranya semua yang dia boleh lakukan lewat tanggung jawab sebagai kolektan, dia juga diberkati. Tuhan perhitungkan itu semua untuk kehidupannya ke depan, dan yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan berikan bagi anak terkasih kami, dan juga digantikan dengan Ando Dadiara. Bapak, Engkau boleh berikan kesempatan bagi dia untuk ada dalam tugas pelayanannya sebagai kolektan. Biarlah dia tetap dituntun oleh tangan kasih Tuhan, mampukan dia untuk bisa dan terus melakukan tanggung jawabnya sebagai kolektan. Apapun tantangan ke depan, dia mampu untuk menghadapinya. Dan Tuhan jangan tinggalkan Ando Dadiara dalam melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai kolektan, dan lewat pelayanannya umat diberkati. Dan kebanyakan atas semua yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, baik umat maupun pelayan di usbu ini. Dan kami akan masuk di usbu yang baru, usbu yang penuh dengan rahasia. Biarlah rancangan damai sejahtera mewarnai setiap rancangan-rancangan kami. Dan kiranya kami tetap diberkati, meja-meja makan kami dipenuhi dengan berkat yang berasal dari Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar, Tuhan artikan lagi lebih dalam bagi kami, sehingga apa yang kami dengar, baik umat maupun pelayan-pelayan-Mu, kami bisa melakukannya dari tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ampuni kami kalau kami tidak melakukan apa yang harus kami lakukan seturut kasih-Mu, dan kiranya berikanlah kesempatan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu lewat tugas dan pelayanan kami dengan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Ya Tuhan ya Allah kami, tak lupa juga hamba berdoa bagi anak-anak kami yang ada dalam kandungan sampai pada usia balita. Dalam pertumbuhan mereka, hamba taruh dalam tangan kasih-Mu. Mereka bertumbuh di bawah pengawasan Tuhan. Mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan di setiap perjalanan kehidupan mereka.
Hamba juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu, Tuhan kenal kami semua. Para pendeta, penatua, diaken, semua pengurus-pengurus wadah-wadah, sektor unit, pengasuh, panitia yang ada di sektor-sektor. Tuhan, dampingi kami selalu, mampukan kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Kiranya kami tetap ada dengan segala kerendahan hati kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kami, mampukan kami Tuhan. Dan kiranya kami tetap ada bergandeng tangan untuk melihat pekerjaan-Mu ini ya Bapa. Dan itu semua hanya untuk kepujian nama Tuhan sendiri. Dan kebanyak Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku. Semua kami para pelayan dari tingkat sinode, klasis sampai Jumat-Jumaat. Dengan apa yang telah direncanakan, dirancangkan, Tuhan memberkati. Semuanya boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan kami sebagai para pelayan, kami siap melakukan apa yang harus kami lakukan. Supaya semuanya boleh berjalan dengan segala baik dan seturut kasih-Mu ya Tuhan Allah. Semua pelayan yang melayani di saat ini dalam ibadah atau kebaktian minggu di hari ini, berkatilah semua para pelayan, semua paduan suara, solo yang boleh menyatakan pujiannya lewat lagu yang telah mereka nyanyikan. Biarlah mereka semua tetap dipakai oleh Tuhan untuk ada dan menyampaikan firman Tuhan lewat puji-pujian mereka. Dan selalu mereka menjadi berkat lewat puji-pujian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, berkatilah kehidupan mereka semua, para pemimpin-pemimpin, diberikanlah hikmat bagi mereka, sehingga ketika mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan rasa takut Tuhan, dan bisa melihat dan bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, dan itu hanya untuk kepujian nama-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, inilah doa dan syukur kami, inilah seluruh kehidupan kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati, kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Jemaat dipersilakan berdiri. Gembala baik bersulingan merdu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kebaktian di saat ini boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katon semua. Shalom.